Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman dan kesehatan, dan juga sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan keturunan-keturunannya, dan juga kepada para istrinya, dan semoga kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya Ahmad Anas Kamali dari Prodi PAI semester 2. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Arab yang dibimbing oleh Bapak Dr. Haji Dede Ruslan MPDI. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat, dan juga penjelasannya saya aplikasikan dalam bentuk penyampaian tugas tersebut kepada para santri, atau penyampaian materinya kepada para santri yang ngaji di pondok pesantren yang saya tinggali pada saat ini. Tujuannya supaya ilmu tersebut terus bermanfaat, terus dikembangkan oleh para santri. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak dosen kita, Bapak Haji Dede Ruslan, bermanfaat untuk saya, umumnya untuk para santri yang sedang belajar di pondok pesantren yang ada di desa saya ini. Mungkin langsung saja kita tampilkan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang mubtada khobar. Menjelaskan tentang mubtada khobar yang dimana mubtada khobar itu adalah salah satu tarkib, salah satu pangkat yang menjadi penentu suatu kalimat isim, yang dimana mubtada khobar itu biasanya keberadaannya ada di awal kalimat. Nah, sebelum masuk ke lebih dalam penjelasan tentang mubtada khobar, saya akan memberi satu contoh mubtada khobar, yaitu lafaz Zaidun qaimun. Contohnya seperti ini ya, tulisannya seperti ini, dapatnya Zaidun qaimun. Nah, ini contoh gampangnya mubtada khobar. Kita langsung tebak saja supaya gampang. Saya akan langsung menunjukkan bahwa yang kalimat dari dua kata ini yang menjadi mubtada itu adalah lafaz Zaidun, dan yang kedua lafaz qaimun ini menjadi khobarnya mubtada. Nah, pengertian mubtada menurut Jurumiyah yang dikarang oleh Syekh Daud Asad Haji, yaitu al-mubtada'u wal ismul marfu'ul ari anil awamilil lafziyah. Jadi suatu kalimat isim atau kalimat isim ya, kalimat isim al-marfu'u yang dibaca rafa, al-ari anil awamilil lafziyah yang sepi dari amil lafzi. Nah, dari amil lafzi. Perlu diketahui yang namanya amil itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada amil maknawi, yang kedua ada amil lafzi. Nah, amil maknawi juga terbagi menjadi dua. Ada amil maknawi ibtidah dan juga ada amil maknawi tajarrud. Nah,
amil maknawi tajarud ini masuk ke dalam fi'il mudhari alias merofakkan fi'il mudhari. Terus amil maknawi ibtida itu untuk siapa? Nah, baru amil maknawi ibtida itu dijelaskan atau itu merofakkan mubtada. Kang, amil maknawi ibtida itu bentuknya seperti apa? Nah, perlu kita ketahui juga di dalam lafaz maknawi itu pasti tidak terlihat. Artinya itu ya tidak terlihat, tidak dohir terlihat tampak lafaz tersebut. Jadi yang namanya amil maknawi ibtida itu tidak terlihat intinya. Terus di mana Kang letaknya? Letaknya di sebelum mubtada. Nah, di sebelum mubtada ini aslinya terdapat amil maknawi ibtida yang merupakan mubtada. Nah, ya, kita kembali lagi ke penjelasan tentang mubtada. Jadi intinya mubtada itu dirofakkan oleh amil maknawi ibtida. Nah, kemudian al-ari anil awamil lafdiyah yang sepi dari amil lafdi, berarti yang merofakkan mubtada itu bukan amil lafdi tapi amil maknawi. Maknawinya maknawi apa? Maknawi ibtida. Nah, paham kan? Paham? Nah, al-marfu yang dibaca rofa. Jadi setiap mubtada itu wajib dibaca rofa. Nah, baik itu rofanya dengan doma, dengan alif, dengan wawu ataupun dengan subutun nun, tetapnya huruf nun. Nah, itu adalah alamat-alamat i'rab rofa. Kalau subutun nun mah itu hanya masuk ke dalam fiil, berarti 3 ya. Cuman 3. Baik itu alamat rofanya menggunakan doma, wawu ataupun alif. Maaf saya ralat ya, salah. Nah, di dalam lafaz Zaidun ini alamat i'rab rofanya menggunakan doma. Ya. Jadi sudah jelas, sudah di awal kalimat mubtada. Mubtada itu kan berasal dari kata ibtida atau bada'a. Abtadiul imla abismi zatil aliyah. Nah, abtadiu itu kan artinya permulaan. Saya memulai. Mubtada sama itu juga namanya memulai. Berarti ibaratnya mubtada itu pasti terletak di awal kalimat. Nah, lafaz Zaidun ini sudah cocok dikatakan mubtada karena keberadaannya di awal kalimat dan juga i'rabnya i'rab rofa dan sepi dari amil lafdi. Amil lafdi itu contohnya seperti amil nawasib ataupun amil jawazim dan lain sebagainya. Nah, seperti an, lam, nah itu namanya amil lafdi. Nah, kalau amil maknawi tadi saya sudah menjelaskan bahwa amil maknawi itu tidak terlihat. Paham semuanya? Jadi lafaz Zaidun ini diterjemah menjadi mubtada. Nah, itu menurut Jurumiyah wal ismul marfu'ul ali amil anil awamilil lafdiyah. Adapun menurut Imriti itu beda lagi, maksudnya beda lafadznya. Lantas apa yang dikatakan Imriti? Al mubtada ismun rafu'u abadu an kulli lafdi amilin mujarradu wal khabar ismundul difarin usnida mutaqallib ilil mubtada qawlin hidrul adi musyani qawlin zaidani qaimani wa mislu zaidun qaimuna wa minhu aidan qaimun ahuna. Nah, kalau menurut Imriti itu lebih jelas lagi, menjelaskan tentang bahwa yang namanya mubtada itu harus sama dengan khobarnya, baik itu dalam segi mufrad tasniyah jamaknya, kemudian dalam segi muzakkar muannasnya ataupun makrifat nakirahnya. Kita kembali lagi ke lafaz Zaidun qaimun. Lafaz Zaidun qaimun kalau dilihat
dari segi makrifat dan nakiroh, lafaz ini adalah lafaz yang makrifat, lafaz zaidun. Ya, lafaz zaidun ini adalah lafaz yang makrifat. Kenapa dikatakan makrifat? Bukan dari makrifat nakirohnya, dari mufrad tasniyah jamaknya dan juga muzakkar muannasnya. Nah, kalau dilihat dari lafaz muzakkar atau muannasnya, maaf ya, saya ralat. Kalau dilihat dari muzakkar atau muannasnya, lafaz zaidun ini bentuknya adalah muzakkar. Ya, lafaz ini bentuknya bentuk muzakkar, bukan muannas. Kang, bagaimana cara membedakan lafaz muzakkar dan muannas? Kalau lafaz muzakkar itu rata-rata sebagiannya terkadang dimasuki oleh tamar buto. Tamar buto itu yang begini, bulat, titiknya 2. Karena tamar buto ini adalah ciri perempuan, bulat di handap, titik 2 di lo. Nah, kalau muzakkar tidak ada tamar butohnya. Nah, ini harus serasi dengan khobarnya. Ketika tidak ada tamar butohnya, ketika mubtada tidak ada tamar butohnya, khobarnya pun juga harus tidak ada tamar butohnya. Paham semuanya? Nah, itu pengertian mubtada ya. Jadi mubtada itu kalimat isim yang sepi dari amil lafzi dan juga harus dibaca rofa. Nah, lebih lanjutnya mubtada juga dibagi menjadi 2. Ada mubtada isim dhohir dan juga mubtada isim dhamir. Nah, kalau mubtada isim dhohir contohnya seperti ini. Nah, ini harus dihapus dulu, nanti tidak fokus melihat seperti ini. Ya. Nah, kalau mubtada isim dhohir contohnya gampang. Seperti ini. Nah, ini namanya mubtada isim dhohir. Jadi bukan bentuk dari isim dhamir. Kan isim dhamir itu bentuknya ada berapa? Ada 14. Sebutkan semuanya bareng-bareng. 1, 2, 3. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, huma, antum, anti, huma, antum, ana, nahnu. Nah, itu namanya isim dhamir. Nah, kalau isim dhohir itu seperti ini, ya, domirnya domir mutaharik, domirnya domir yang dibaca rofa, domir mufasil berarti ya, bukan domir mutaharik. Salah lagi saya, aduh maaf. Nah, kemudian kita lanjut ke khobar. Tadi intinya mubtada itu dibagi menjadi 2. Ada mubtada isim dhohir dan juga ada mubtada isim dhamir. Nah, kalau mubtada isim dhamir tadi memakai lafaz huwa, huma, hum. Nah, kalau mubtada isim dhohir sebutkan langsung siapa orang tersebut atau bagaimana intinya. Mubtada isim dhohir itu ya seperti ini, jelas, bukan menggunakan kata ganti. Ya. Paham semuanya? Nah, selanjutnya itu ada khobar. Kalau khobar menurut kitab Jurumiyah yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Haji, khobar itu adalah kalimat yang diropakkan oleh mubtada, kalimat yang diropakkan oleh mubtada dan juga harus dibaca ropa dan maknanya disendehkan. Disendehkan tehnya. Maknanya disandarkan kepada mubtada. Seperti lafaz qaimun ini. Qaimun itu adalah artinya adalah orang yang sedang berdiri. Nah, orang yang sedang berdiri ini maknanya disandarkan kepada Zaidun, alias Zaid itu sedang berdiri. Nah, itu namanya disandarkan. Nah, sama seperti mubtada, khobar juga harus dibaca rofa. Nah, berhubung ini rofanya dengan domah, yang dalam arti Zaidun ini adalah bentuk dari isim mufrad dan juga khobarnya harus isim mufrad, otomatis lafaz qaimun ini yang menjadi khobarnya mubtada juga harus menggunakan domah. Nah, dan juga khobar itu bisanya dibaca ropa karena sebab diropakan oleh lafaz Zaidun. Nah, ini namanya khobar mufrad.
Lebih lanjutnya Syekh Daud Ason Haji berkata fal mufradu wal khobaru ismani mufradun wa ghairu mufradin. Jadi khobar itu dibagi menjadi dua, ada khobar mufrad dan juga ada khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad contohnya gampang seperti yang saya tulis ini, namanya bentuk khobar mufrad ya. Kalau khobar ghairu mufrad menurut Syekh Ason Haji di dalam kitab Jurumiyahnya terdapat 4 macam khobar ghairu mufrad. Fal mufradu fal wa ghairul mufradi arba'atu asya'a al jar wal majrur wal wazorfu terus wal fi'lu ma'a fa'ilihi terus wal mubtada ma'a khobarihi. Nah itu menurut Syekh Ason Haji di dalam kitab Jurumiyahnya. Alias khobar ghairu mufrad itu adalah khobar yang tersanding pada lafaz bukan utuh seperti lafaz qaimun ini. Jadi terkadang khobarnya itu disandingkan ke dalam susunan jar majrur, terkadang khobarnya disandingkan kepada susunan dzaraf madruf, terkadang khobarnya disandingkan kepada fi'il fa'il dan juga kepada mubtada khobar. Contohnya gampang ya. Kalau khobar ghairu mufrad saya ambil satu jenis saja yang masuk pada susunan jar majrur. Yang masuk pada susunan jar majrur seperti contoh alhamdulillahi. Nah, alhamdulillahi itu khobar yang termasuk ke dalam golongan khobar ghairu mufrad karena khobarnya itu terdapat pada susunan jar majrur. Seperti contoh alhamdulillahi. Nah, alhamdulillahi ini khobarnya khobar ghairu mufrad. Nih. Kalau dimaknain secara pesantren kan alhamdu utawi sekabehane puji. Lillahi iku tetep kadewe Gusti Allah. Nah, lafaz lillahi ini tersusun dari 2 kalimat. Yang pertama kalimat hurufnya huruf jar. Yang kedua lafaz Allah, lafzul jalalah. Nah, lafaz jalalah ini dijarkan oleh lam sehingga dibacanya hi bukan hu ataupun ha. Jadi dibacanya hi karena dibaca jar, kemasukan huruf jar. Nah, ketika sebelumnya terdapat mubtada, maka lillahi ini dituntut menjadi khobar. Khobar siapa? Khobar mubtada, tapi dalam bentuk khobar ghairu mufrad. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Imriti wa mufradan wa ghairuhu. Aduh, salah lagi. Ulang bareng-bareng. 1, 2, 3. Wa mufradan wa ghairuhu yatil khobar fal awwalul lafzul ladzi fi nasrima wa ghairuhu fi arba'il masuru la ghairu wa yadaru wal majruru wa fa'ilun maf'ilihi ladzi sadara wal mubtada ma'alahu min al-khabar ka'ata ini wal fatha bidari wa miharabaka abu qadi. Nah itu menurut Imriti. Nah, sebelum ditutup saya akan ulang lagi. Jadi intinya di dalam penjelasan bab mubtada khobar ini kita kembali lagi ke awal bahwa mubtada itu pertama wajib dibaca rofa. Kemudian yang kedua syaratnya harus sepi dari amil lafzi. Yang ketiga harus dirofakkan oleh amil manawi ibtidah. Nah, itu syaratnya mubtada. Dan juga mubtada terbagi menjadi 2. Ada mubtada isim dhohir, ada mubtada isim dhamir. Nah, selesai itu penjelasan mubtada ya. Kemudian lanjut ke sebelahnya yaitu penjelasan khobar. Khobar juga sama, wajib dibaca rofa. Nah, wajib dibaca rofa dan maknanya pun harus disandarkan kepada mubtada. Yang ketiga syaratnya dirofakan
oleh mubtada. Dan juga khobar terbagi menjadi dua, ada khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Kalau khobar mufrad contohnya seperti Zaidun qaimun, kalau ghairu mufrad contohnya seperti alhamdulillah. Apa saja kategori khobar ghairu mufrad? Yang pertama itu adalah jar majrur, kedua dzaraf majrur, yang ketiga mubtada khobar, yang keempat fi'il fa'il. Jadi khobarnya terdapat dalam kategori 4 ini itu dinamakan khobar ghairu mufrad. Paham semuanya? Paham. Dan mungkin segitu saja pelajaran pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tugas video yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan. Semoga apa yang telah saya sampaikan mendapatkan ridhonya Allah dan menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.